Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rentika, NIM F2018010205. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Kimia Medisinal yang berjudul tentang pengembangan obat. Di mana pengembangan obat adalah kerja obat lewat pengikatan ke reseptor spesifik atau penghambatan enzim. Kemudian persinggungan antara biokimia dan kedokteran, pengetahuan mengenai molekul dan jalurnya, kemudian penting untuk pengembangan obat. Adapun yang terakhir adalah obat efektif lebih penting ketimbang modulator kuat. Kemudian kita masuk pada jalur penemuan obat di mana ada senyawa, kemudian efek fisiologis, kemudian target molekul ke senyawa, kemudian efek fisiologis. Kemudian adapun pengembangan obat, jalur pengembangan obat yaitu usaha penemuan obat baru pada umumnya bersifat coba-coba atau trial and error. Kemudian ada biaya pengembangan obat baru sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir itu perlu pengembangan obat secara terarah atau rancangan obat rasional. Kemudian bisa kita lihat sendiri jalur distribusi obat, dilihat pada gambar. Kemudian ada rancangan obat rasional. Definisi rancangan obat rasional adalah usaha pengembangan obat yang telah ada yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya. Kemudian atas dasar penalaran yang sistematik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Kemudian ada tujuan rancangan obat rasional itu mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomi, efek samping yang minimal, bekerja lebih selektif, masa kerja lebih selektif, masa kerja lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Kemudian adapun skema pengembangan obat baru dan tahap-tahap uji klinik, yaitu yang pertama ada pencarian senyawa aktif, uji farmakologis lanjut, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, uji klinis fase 3, kemudian kita masuk pada pemasaran, dan yang terakhir adalah uji klinis fase 4. Kemudian adapun uji klinis fase 1 adalah dilakukan terhadap beberapa volunteer sehat. Yang kedua itu uji klinis fase 1 meliputi uji farmakologi klinik, studi metabolik, studi efikasi dan studi efikasi farmakokinetik, uji toksisitas kronik dan uji karsiogenik, dan yang terakhir adalah penentuan dosis. Kemudian kita masuk pada uji klinis fase 2 yaitu dilakukan terhadap penderita pasien dalam jumlah terbatas 50-300 orang. Kemudian tujuan untuk melihat efek keamanan obat, pengembangan formulasi, stabilitas obat. Proses memerlukan waktu antara 3-6 tahun. Kemudian adapun uji klinis fase 3 adalah dilakukan percobaan klinis pada volunteer yang sehat dan pasien dengan desain double blind. Kemudian tujuan untuk evaluasi efikasi toleransi obat, monitoring efek samping, dan dilakukan uji diproduksi dalam skala besar. Hasil dari uji klinis fase 3 akan dokumen evaluasi terapeutik dan klinik. Kemudian yang terakhir, hasil uji klinis fase 3 menentukan bisa tidaknya obat baru beredar di pasaran. Kemudian adapun uji klinis fase 4 dilakukan setelah obat beredar di pasaran. Kemudian tujuan untuk memastikan keamanan obat dan memantau risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat. Adapun contoh hasil rancangan obat rasional adalah yang pertama itu pralidoksin, digunakan sebagai obat penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa argonofosfat. Kemudian yang kedua itu asiklovir, senyawa antivirus yang efektif terhadap herpes. Kemudian brokresin itu antihistamin. Kemudian ada kaptroptil antihipertensi. Kemudian alfa-metildopa antihipertensi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.